Assalamualaikum, apa kabar Bu Ayu? Waalaikumsalam Bu Desi, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu kelihatan tidak bersemangat, biasanya selalu energik. Tapi sekarang kayaknya ada yang berbeda hari ini. Kira-kira ada masalah apa Bu Ayu? Ya itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya kok bingung ya, mau mengutarakannya kemana? Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Bu Desi sebelumnya kalau saya mengganggu waktunya. Jika seandainya saya mengganggu untuk curhat dikit terhadap Bu Desi. Insya Allah saya ada waktu kok Bu, dan jangan sungkan, Ibu bisa mengutarakan segala sesuatunya kepada saya, barangkali saya bisa membantu. Iya, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Bu Desi. Jadi gini Bu, beberapa hari yang lalu mungkin Bu Desi ingat saya pernah cerita tentang ketidaknyamanan saya. Oh iya, saya ingat ya. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu, dan kira-kira Bu Ayu, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap mendapat ketenangan Bu setelah menceritakan sedikit kisah saya ini. Oke, baik. Kira-kira ada hal lain yang ingin Bu Ayu sampaikan? Ya, saya ingin mendapat ketenangan ya Bu, dari berkeluh kesah terhadap Bu Desi. Kemudian saya juga berharap dapat solusi dari Bu Desi. Oke, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya bersama-sama ya. Amin ya robbal alamin. Iya Bu, Ceritakan. Bu Desi kan ingat atau tidak ya, saya kurang paham. Saya pernah bercerita kalau beberapa hari yang lalu ada pengawas yang melakukan supervisi di kelas saya waktu ketika saya mengajar. Saya mendapat teguran Bu dari pengawas. Oh iya, saya ingat. Tapi bagaimana bisa terjadi Bu? Kira-kira apa yang membuat Bu Ayu mendapat teguran dari Bapak pengawas? Kalau menurut saya sih Bu, masalahnya itu tidak terlalu serius. Itu Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Bu Ayu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Itu seperti apa sehingga sampai dikritik oleh Bapak pengawas? Jadi waktu saya mengajar itu Bu, saya dikritik karena saya tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu setelah mendapatkan respon dari pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber media pembelajaran, baik itu buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya, entah itu juga video pembelajaran.
Yang penting kan mengacu pada kurikulum ketika saya menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Nah, seperti itu Bu yang saya sampaikan kepada pengawas. Mungkin beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Izinkan saya bertanya dulu, selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber media pembelajaran, baik itu buku perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran, kemudian pembelajaran video pembelajaran yang interaktif ya Bu. Kan Bu Desi tahu kalau saya mengajar PKWU, di mana anak banyak sekali yang harus praktek. Nah, sebelum praktek kan saya harus menyampaikan sesuatu yang menyenangkan untuk anak-anak dan tidak membosankan. Iya, ya saya selalu memperhatikan Bu Ayu. Bu Ayu selalu mempersiapkan pembelajarannya dengan baik, menyiapkan medianya, sehingga anak-anak itu tertarik dalam belajar PKWU. Ngomong-ngomong, kenapa Bu Ayu tidak menggunakan buku teks saat supervisi pengawas? Menurut saya, Bu, sumber belajar yang sudah saya pakai itu adalah memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan jauh lebih yang penting menurut saya kan tetap masih mengacu pada kurikulum sih Bu. Oh, sebenarnya itu sudah bagus, Bu Ayu. Kemudian saya ingin bertanya lagi ya soal output. Menurut Bu Ayu, bagaimana hasilnya saat Bu Ayu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar yang tadi Ibu sebutkan tadi? Apakah kita ketahui bersama ya ada yang namanya karakter dan profil belajar pada murid, dan kita ketahui bahwa karakter murid itu beragam dan cara belajarnya pun juga berbeda-beda. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Saya juga sebenarnya sempat kepikiran ke situ Bu, dan selama ini menurut saya ada beberapa siswa yang hasil belajarnya memang kurang maksimal. Nah, itulah pentingnya buku teks yang disampaikan oleh Bapak Pengawas. Jadi buku teks itu kan sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari beliau kemarin adalah seperti itu, karena barangkali ada murid kita yang gaya belajarnya itu memang membutuhkan buku teks. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Iya, jadi setelah Bu Ayu bercerita sekarang, bagaimana perasaannya? Apakah sudah lega atau mungkin ada yang ingin diceritakan lagi? Iya Bu, terima kasih. Saya sudah agak merasa lebih nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu di dalam hati saya. Suatu hal yang membuat saya resah hingga kepikiran terus, sampai di rumah pun masih aja terus kepikiran masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terganggu juga sih Bu, terbengkalai. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Ayu resah selama ini ya? Yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena si Bapak Pengawas ini Bu menyampaikannya atau bercerita kepada kepala sekolah saya Bu. Saya kan takutnya nantinya ada apa-apa atau dipanggil. Kira-kira saya akan dipanggil nggak ya Bu sama kepala sekolah di kemudian hari? Kalau boleh saya menyimpulkan, yang membuat Bu Ayu itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, apalagi dilakukan oleh Bapak Pengawas. Karena Bu Ayu tidak menggunakan buku teks dan sumber belajar, ketika pengawas memperingatkan, Bu Ayu tetap mempertahankan argumen itu, sehingga membuat pengawas merasa kurang berkenan dan menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya benar. Kira-kira saya akan dipanggil atau enggak ya Bu sama kepala sekolah? Jadi kalau menurut saya begini Bu, mungkin yang bisa Ibu lakukan hari ini mungkin bisa melakukan refleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya
Bu Ayu dipanggil oleh kepala sekolah. Bu Ayu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti kepala sekolah memaklumi hal itu. Tetap semangat Bu Ayu. Iya Bu, saya berniat menemui beliau dan untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberi sedikit solusi untuk saya. Ya, amin. Mudah-mudahan jadi kepala sekolah kita nanti bisa memberikan masukan-masukan positif ya buat Bu Ayu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas hari ini, apa rencana Bu Ayu ke depannya? Ya Bu, saya rencananya tuh akan menemui Bapak pengawas juga. Dan saya juga akan meminta maaf kepada Bapak pengawas. Saya akan kemudian terkait dengan pembelajaran saya kedepannya akan menggunakan buku teks. Di samping itu juga memberikan meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar saya ke depannya. Oke. Refleksi yang bagus dan sebuah rencana yang baik tentunya. Terus selanjutnya bagaimana proses kegiatan belajar mengajar Bu Ayu selanjutnya? Kalau selanjutnya Bu, saya rencananya akan memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar ya Bu Desi. Dan mengenai sumber belajar yang sudah saya gunakan itu tetap akan saya gunakan, tetap akan saya terapkan untuk anak-anak di kelas juga. Karena siswa kan harapan kita itu siswa akan merasa nyaman dengan cara-cara tersebut ya Bu. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengkoordinir kebutuhan belajar para murid. Begitu Bu Desi. Wah, luar biasa ya Bu Ayu, langkah penyelesaian yang Bu Ayu ambil itu sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bu Ayu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu, saya jadi merasa sedikit lega sekarang. Saya rasa jujur ya Bu, jujur saya merasa takut ketika saya akan mengambil langkah ke depannya, entah itu takut saya salah, kemudian menyelesaikan masalahnya juga ini bagaimana. Tapi apabila ini sudah berurusan dengan atasan kita ya Bu ya, takutnya kita kan nanti tambah melebar kemana-mana. Iya, alhamdulillah kalau Bu Ayu sudah merasa lebih tenang sekarang. Bu Ayu sudah merasa lega juga dan Bu Ayu sudah merencanakan komitmen yang akan dilakukan. Terus ada batasan deadline-nya kira-kira kapan untuk melaksanakan rencana itu? Ya Bu, mengenai hal ini secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. 1-2 hari inilah Bu, ketika saya ada di kelas jam mengajar lagi, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah, menjelaskan tentang hal ini Bu. Insya Allah besok atau lusa deh Bu, saya akan pergi menemui Bapak pengawas. Oke. Ya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang Bu Ayu butuhkan ya untuk melaksanakan komitmen tersebut? Kalau terkait tentang masalah ini Bu, saya juga masih dalam pikiran ya Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan sesama guru pengajar, kemudian barangkali kami bisa sama-sama mengingatkan. Wah, itu ide yang bagus sekali ya Bu Ayu, dan semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Bu Ayu bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang dan juga nyaman. Ya, amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan makasih loh Bu, makasih banyak atas waktu dan waktunya Bu Desi dan semuanya, saran-sarannya maupun masukannya. Sehingga sekarang saya sudah merasa cukup lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang memberikan teladan ya Bu, baik kepada para murid juga ya Bu. Ya, amin, sami-sami Bu Ayu.
Jadi ini saya mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada jam mengajar berikutnya. Jadi saya harus pamit dulu ke Bu Desi. Oh, iya Bu, silakan bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih loh Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bu, sama-sama. Terima kasih kembali.